Oke, jadi nama saya Budi Darwin. Jadi saya background di AFC ini saya baru bergabung lebih kurang 2 tahunan ya. Saya bergabung September sih 2018. Nah awal tuh saya bergabung itu karena saya sendiri sebenarnya tertarik sama produk ya. Jadi awalnya memang saya ada sumbatan pembuluh darah. Jadi kalau di kamar kalau lagi buru-buru ya, begitu ini lagi kambuh, cuk di sini yang waduh sakitnya luar biasa ya. Dan kalau udah kambuh dan saya nggak bisa nggak bisa gerak. Saya cuma bisa pegang ranjang. Saya mau coba nih ke kiri ke kanan mau ngangkat tangan nggak bisa, dia ngunci ya. Nah saya butuh beberapa menit ya. Kita kan mesti tarik nafas panjang-panjang ya. Berapa menit kemudian kita baru bisa mulai bergerak, baru bisa duduk dan semuanya. Nah kejadian seperti ini saya makin hari udah makin sering ya. Jadi tapi saya tipenya orang yang paling malas juga ke rumah sakit. Jadi istri saya bilang gini, namanya Vivi, kamu siap-siap ya kalau saya pergi dulu gitu ya. Nah jadi saya tipenya begitu. Nah ini tiba-tiba namanya juga nggak tahu ya, ketemu temen datang nih ya menawarkan produk AFC ya. Saya cuma lihat patennya, paten 1, paten nomor 2 memperlancar pembuluh darah. Ya sudah ya. Karena itu saya langsung tertarik ya, saya langsung beli. Nah 1 bulan kemudian aja saya tes lagi udah bersih. Sampai hari ini saya udah nggak pernah kejadian lagi seperti itu ya. Nah orang yang kena sumbatan pembuluh darah 60% kata dokter tidur besok mati. Ya 40% yang seperti kita yang masih dikasih tanda-tanda ya seperti itu. Jadi ya saya merasa saya juga dikasih kehidupan lagi kan gitu kan. Nah sekarang teman-teman kita yang usia seperti saya 50-an ini kan pasti masalah di pembuluh darah juga ya. Jadi sebenarnya produk ini nanti saya cerita sedikit juga sekilas. Jadi awalnya Pak Ernest bilang waktu minta produk dari Jepang untuk dibawa masuk ke Indonesia, itu sebenarnya dia bilang orang Indonesia itu suka makan enak-enak ya. Orang Indonesia suka makan yang enak-enak, gurih, santan, goreng-goreng. Nah nomor 1 tuh ya, asin, manis, sehingga orang Indonesia paling banyak bermasalah sama pembuluh darah ya. Nah karena kalau kita belajar sama Jepang, di Jepang sekarang apa? Harapan hidup paling panjang ya di dunia ya. Mereka harapan hidupnya bisa sampai 90 lebih ya. Di Indonesia sekarang 70 lebih ya menurut data ya. Memang sekarang kita tahu lah ya, yang 40-an, 50, 60 udah banyak yang pergi ya. Tapi Indonesia punya data katanya masih sekitar 70-an ya, tapi di Jepang bisa 90 lebih harapan hidup ya seperti itu. Nah, jadi kalau di Jepang tuh bilang gini, kalau Anda mau berumur panjang, yang perlu dijaga adalah pembuluh darah. Karena pembuluh darah itu seperti kayak pipa, ya kan? Kalau pipa kalau udah mulai lama kan banyak berlumut gitu kan. Nah, udah mulai berlumut, mulai mampet, plak gitu udah ya, kotor, jadi akhirnya itu yang menyumbat kita sehingga gitu. Nah, jadi sebenarnya yang perlu dijaga adalah pembuluh darah. Nah, masalah terbesar tadi kan katanya di Indonesia itu masalah terbesar di pembuluh darah ya. Nah jadi begitu ilmuwan sama profesor bilang oke, hanya ada satu solusi, yaitu plasenta ya. Nah tapi plasenta dia bilang di Indonesia ini plasenta itu dianggap haram. Nah sehingga plasenta yang seperti mamalia yang sudah masuk Indonesia seperti rusa, domba, kuda itu semua dianggap haram karena Indonesia kan mayoritasnya kan 80% adalah muslim ya. Jadi itu dianggap haram, dianggap barbar. Jadi nggak bisa dapat izin ya PRKBP POM. Nah dia bilang ada satu nih ya, marine placenta salmon ya, dari ikan. Nah sebenarnya ikan itu kan nggak punya plasenta, karena plasenta adalah miliknya mamalia. Nah cuma menyerupai seperti mamalia sehingga dipatenkan sama orang Jepang menjadi marine placenta salmon. Ya kita patenkan sudah di 3 negara, Jepang, Korea dan di Cina. Nah itu kira-kira gitu backgroundnya ya. Nah sehingga produk ini diciptakan khusus untuk Indonesia. Nah banyak orang bertanya juga, kalau gitu di negara-negara lain ada nggak? Di asal di Jepang ada nggak? Kemasannya beda ya, tapi kalau khusus kemasan SOP, Subarasi gitu, Usukushi nggak ada ya. Jadi itu hanya diciptakan khusus untuk Indonesia. Jadi kayak seperti di Singapura. Nah AFC ini sekarang udah masuk di 12 negara ya. AFC udah masuk di 12 negara. Nah mungkin saya di sini semua udah member atau belum? Sudah ya. Berarti kalau AFC Asayama Family Club udah tahu lah ya. Nah jadi kalau kita presentasi saya selalu bilang ini adalah dari perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang, sudah berusia 51 tahun ya, dan sudah go public kan situ ya. Nah produk sampai hari ini dia udah menciptakan lebih kurang 40.000 item ya, 40.000 produk ya. Nah mungkin kita tahu kalau yang perempuan kan SK2 ya, Shiseido itu pabriknya AFC, jadi sangat besar ya. Nah di Jepang itu dia ada 2 kategori farmasi, ada farmasi khusus yang obat-obatan untuk yang supply ke farmasi. Nah kita punya farmasi ini adalah yang organik ya. Jadi kita ini adalah kategori di food supplement sama kosmetik, itu yang terbesar. Nah makanya kita satu-satunya yang go public ya seperti itu ya. Nah jadi kalau ditanya ini ada kimia, memang AFC ini semuanya memang adalah organik ya seperti itu ya. Makanya kita ada just ya, kita ada just natural produk kita seperti itu ya.
Nah, jadi kalau ditanya tadi produknya SOP 100 tadi Subarasi kok hanya di Indonesia? Karena memang disesuaikan permintaan setiap negara. Ya, setiap negara berbeda-beda. Contohnya di Singapura. Di Singapura ternyata orang lebih suka slimming, yang slim-slim gitu ya. Nah, itu lebih banyak di Singapura. Kalau di Cina lebih suka yang green tea. Jadi kalau Anda lihat produknya AFC itu lebih banyak yang green tea itu di Cina. Kalau di Korea itu yang gengki-gengki untuk anak-anak, orang tua. Nah, itu di Taiwan. Ya, seperti itu. Indonesia, ya tadi itu masalah terbesar di sumbatan pembuluh darah, makanya SOP gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah pangsa pasar. Jadi kalau negara lain kalau mau beli, nggak bisa. Jadi harus beli di Indonesia ya, untuk kemudian kita ekspor. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, jadi itu histori tadi awal mula saya mengenal perusahaan ini ya. Jadi sekitar lebih. Nah, jadi saya mulai masuk di sini. Nah, kira-kira tuh. Mungkin ditanya jawab aja kali ya. Ya, Hen ya. Daripada satu arah, saya bingung juga nih. Nantinya ini Pak tentang bisnis. Lebih arah ke strategi ya. Oke. Ya, tadi kan sekilas My Company ya. Nah, produk saya kira oke lah ya, kita bisa pelajari ya tadi ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya saya saya bukan member awal. Jadi saya bergabung di perusahaan ini, saya udah member ke 4.000 lebih. Karena sekitar September tahun 2018 saya bergabung. Nah, setelah saya masuk di perusahaan ini, saya kemudian kan biasa ya, kita kalau bisa kan dapat produk gratis ya, kalau bisa juga dapat uang gitu ya. Nah, jadi tak terasa saya juga, ya silakan Cici ya. Nah, background saya mungkin IT ya, jadi kalau background saya IT, jadi kalau setiap kali saya lihat marketing plan, nah saya langsung bisa lihat nih kira-kira nih dapat uang gimana nih paling cepet ya. Mungkin karena kita udah terbiasa bikin sistem ya, bikin ngitung-ngitung gitu ya. Nah, jadi begitu saya lihat sistemnya, oke. Jadi saya ternyata strategi yang paling simple dapat uang 100 juta pertama itu adalah dari kita menciptakan kedalaman. Ya, nanti saya cerita ya. Jadi itu awalnya yang strategi saya yang saya jelasin. Nah, tapi ternyata strategi ini sangat bagus ya, sangat diminati orang. Nah, gini loh. Jadi Bapak Ibu mesti tahu juga gini loh. Kenapa kita lebih banyak bicara strategi? Karena misalnya contohnya di sini ada 100 orang ya. Kalau kita cuma presentasi produk, itu biasanya closing rate-nya rendah. Benar gak? Ya, ini ada 100 orang, kita bicara perusahaan tadi kan bagus kan, udah 51 tahun ya. Asayama juga orang kedua terkaya di kota Shizuoka, ya kan? Yang pertama Yamaha ya. Jadi kota Shizuoka yang pertama Yamaha. Kalau keluarga Honda itu terkaya nomor 1 di Jepang. Ya, secara keseluruhan di Jepang keluarga Honda ya. Tapi kalau Shizuoka itu 2 jam dari kota Tokyo. Itu yang pertama terkaya adalah Yamaha, kedua kita ini adalah ini ya, Mr. Asayama. Nah, jadi kalau kita udah bicara tadi perusahaan bagus ya kan, produk kita ada paten ya kan. Nah, paten itu juga gini loh, paten manfaat itu adalah yang tertinggi ya Bapak Ibu semua ya, biar Bapak Ibu tahu juga. Nah, kalau Anda presentasi ke dokter banyak kan tanya jurnal itu paling bawah ya. Jurnal itu contohnya gini, Anda konsumsi obat ini hasilnya seperti apa Pak, Anda catat Pak. Nah, nanti efeknya sama Hendra gimana, efeknya sama Bu Heni gimana gitu, itu namanya jurnal Pak. Jadi itu baru kayak seperti penelitian. Di atasnya jurnal itu adalah uji klinis Pak. Di atas uji klinis adalah paten manfaat. Jadi kalau orang uji klinis belum tentu dapat paten manfaat. Kalau paten manfaat udah paling tinggi. Kalau paten manfaat ini kita udah diakui sama negara Pak. Ya, sehingga sampai sekarang kita diakui sama negara ya, seperti itu ya. Nah, itu yang biar Anda tahu juga ya, strong dari kita paten manfaatnya seperti itu. Jadi tadi saya bilang kembali lagi, tadi kita udah bicara company, kita udah bicara paten ya, kita udah bicara testimoni. Nah, udah selesai, coba kita tanya. Misalnya tadi kan ada 100 audiens. Oke, Bapak Ibu, siapa yang mau beli? Biasanya Pak, itu kalau kita udah namanya presentasi cuma produk, itu paling cuma 10% Pak. Ya, orang akan langsung beli langsung, bener gak? Biasanya kan karena dia punya masalah kesehatan, langsung dia mau beli ya. Tapi kalau biasanya tadi saya lihat yang muda-muda ini masih bilang, saya masih sehat kok ya, nanti aja lah, kan gitu kan. Bukannya bilang nggak mau beli, nanti aja kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya closing rate-nya rendah, paling cuma 10%. Tapi coba kita kalau misalnya orang yang sama, tadi ada 100 orang, kita bilang, nah kita bicara peluang bisnis. Ya, kenapa peluang bisnis? Satu, orang sekarang di Indonesia aja penderita diabetes aja ada berapa? 11 juta orang loh ya. Indonesia 11 juta orang penderita diabetes, itu termasuk top 5 tertinggi loh di dunia ya. Belum lagi orang yang kena sumbatan pembuluh darah kan, serangan jantung, stroke, hipertensi, asam urat, gagal ginjal, itu banyak semua tuh ya. Jadi sebenarnya semua orang sakit ya kan. Nah, berarti peluang pasar kita kan bagus. Nah, jadi kita juga sharing ke teman-teman, mau nggak pangsa pasar kita begitu bagus? Nah, mau nggak ya? Nah ya,
kita kasih satu strategi yang simple, 3-6 bulan Bapak Ibu bisa dapat 100 juta. Hampir semua pasti mau ya, 95% orang tunjuk tangan. Kalau diajak dapat duit, ya mau ya. Jadi orang Indonesia tuh intinya adalah Anda harus bantu mereka dapat uang. Kalau mereka dapat uang, pasti mereka beli produk. Ya, kalau Anda cuma beli produk aja, dia nggak bisa lama. Contoh, sekarang yang bisa beli 3,3 juta sampai 3,5 juta setiap bulan siapa? Yang harus punya gaji berapa? Benar nggak? 1 bulan dia telepon, oke Hendra beli, ya sekali. Bulan depan kita telepon, gimana Pak Hendra? Udah selesai, udah habis? Ya habis, beli lagi 1 kali 2 kali. Ketiga kali kita telepon lagi, Hendra gimana? Ya nggak ada efek. Kenapa? Supaya kamu jangan telepon saya lagi. Saya udah nggak ada duit beli lagi Pak. Ya bener tuh Pak. Jadi sebenarnya kita kalau tanya orang, kalau dia bilang nggak ada efek Pak, kita tahu Pak sebenarnya Pak, nggak ada duit beli Pak. Saya ngajarin strategi di sini. Strategi 3-6 bulan ya. Nah, kita bisa punya income di atas 100 juta ya per bulan. Nah, tapi ternyata ini sangat efektif. Jadi waktu saya ciptakan strategi ini, nah ternyata saya masuk member ke 4.000 lebih, tapi hari ini ternyata salesnya kita sekarang saya menguasai 80% lebih ya. Nah, penjualan perusahaan sekarang tahun ini sekitar 3 triliun. Jadi 2,4 triliun itu dari kita semua tuh ya. Ya, jadi luar biasa. Nah, hari ini ada 8 Bushido. Ya, ada 8 Bushido. Nah, 1 Bushido itu ada upline kita, Dr. Luigi. Dr. Luigi itu masih 9 level Pak di atas saya. Ya, 9 level baru ketemu Dr. Luigi. Nah, dari saya di bawah saya kan sekarang masih ada 7 Bushido ya kemarin ya. Nah, 7 Bushido itu semuanya di grup saya. Dan orang Tangerang banyak loh. Saya kan tinggal di Tangerang, Modernen ya. Bushido kedua itu di Citra. Di Citra Garden dia ya. Nah, kemarin dia udah beli tanah nih Pak di Alam Sutra. Jadi akan pindah lagi ke Tangerang juga tuh ya, nomor 2. Bushido yang ketiga tinggal di Serenade. Ya, Gading Serpong ya. Itu juga orang Tangerang juga tuh ya. Nomor 4 downline saya Dr. Yudi di Bali ya, dia di Bali. Kemarin baru beli berapa dia? 9 hektar dia. Ya, tanah di Gunung Bali katanya. Dia mau ngajak kita semua pindah ke sana dia. Gue bilang lu pindah sendiri deh ya. Ngajaknya ke gunung lagi ya. Ya, kemudian yang Bushido yang kelima Dr. Luigi, upline kita ya. Yang keenam kemarin itu Anita, tinggal di Bogor. Itu kakaknya Ardian ya. Kemudian yang ketujuh Sylvie Julianti ya, wanita pertama juga dari Surabaya juga ya, masih muda juga sekitar 40-an. Nah, yang ke-8 kemarin Eka Yanto ya, grup kita juga sama dari Surabaya juga ya. Jadi historinya sebenarnya banyak cerita-cerita. Nah, banyak orang yang mencapai peringkat tinggi itu kan kadang-kadang dari segi ekonomi karena agak kepepet gitu ya, agak kepepet baru larinya kenceng gitu ya. Nah, tapi kan kalau bisa kan jangan seperti itu ya kan, jangan semua kita kepepet ya. Karena kemarin kayak seperti Eka Yanto itu Bushido ke-8 itu sama bisnis HP juga Pak, bisnis HP di Surabaya kecolongan Pak, habis semua Pak. Ya, jadi dia dagang di mall, 1 kios habis semua Pak ya. Jadi kayak kemasukan maling disikat semua, jadi uang habis kan. Nah, uang habis jadi dipikirin, bentar lagi ini mau pergi ke Amerika aja cari kerja gitu Pak ya. Tapi begitu mau pergi ke Amerika mau cari kerja kan nanti pusing nih ya kan, mesti bawa keluarga kan. Ternyata tiba-tiba ketemu ya, bisnis ini ketemu saya sekitar bulan April 2019 tahun kemarin ya. Nah, jadi artinya mereka dalam waktu 1 tahun pun sekarang sudah mencapai posisi paling tinggi ya. Oke, jadi paling penting di sini ya strategi. Nah, tadi saya bilang Anda bicara produk sama bicara uang, tetap orang lebih menarik adalah uang ya. Nah, contoh di sini yang tuan rumah siapa nih? Pak apa? Gimana tulisannya? TJI ya, gitu ya? Hah? Ya, TJI. Cik ya? K. Udah. Oke. Nah, ini misalnya kita punya titik ini ya. Saya bicara satu dulu ya. Nah, kalau kita dapat teman yang pertama biasa di mana? Pasti kita taruhnya di kiri dong ya. Bener? Seperti itu ya. Kalau kita dapat teman kita yang kedua di mana? Di sini ya. B, bener ya. Nah, karena ini cuma 2 kaki binary. Jadi kalau kita pasti punya dapat teman ketiga, pasti kita taruhnya di bawah A dong ya. Ini berarti C. Betul? Nah, kalau A dapat teman, kita suruh dia bantu dulu di bawah C. Nah ya, A1-nya di sini. Nanti A2-nya baru di sini. Ya. Nah, nanti A-nya baru pairing. Nah, ini multi level marketing. Kalau semuanya orang egois, pasti Pak, banyak orang pasti maunya di sebelah kanan. Kenapa Pak Cino, ya kan? Kenapa nggak di sebelah kanan aja biar gue pairing, ya kan?
Pasti semua mintanya begitu. Nah, kita bilang gini, multi level marketing, kalau semuanya orang egois, kalau semuanya orang nggak mau saling bantu membantu, nggak ada, Pak. Jaringan ini akan mati, ya. Jadi sebenarnya MLM itu jalan kalau kita semuanya kerjasama, ya, kerjasama tim yang bagus. Kita minta dulu, bantu dulu. Kecuali, tapi ini maksudnya gini, kita juga jangan terlalu kaku juga. Bisa juga yang di sini punya adalah misalnya gini, saya lagi mau memberin istri saya, ya sudahlah ya. Kalau mau memberin istri kan dia kan nggak mau jauh-jauh, Pak, ya. Dia maunya nempel nggak apa-apa. Tapi minimal kalau kita bicara kamu harus bantu satu, jadi kalau sekarang dia di sebelah kanan, nanti tugasnya dia juga harus ngisi lagi sebelah kiri, ya, seperti itu ya. Nah, kita dapat lagi orang keempat, pasti kita taruhnya di sebelah kanan, bener nggak? Karena kenapa? Karena kita juga mau pairing, bener nggak? Ya, karena Pak Cik juga masih mau pairing juga, bener kan? Nah, kita dapat lagi orang kelima lagi, gimana? Kita taruh lagi di bawah A1, bener nggak? Kita bantu lagi nih, ini orang kelima, E. Ya, C dapat teman sekarang. Nah, C suruh bantu lagi, C1 di sini. Ya, C1 di sini. Nanti C2-nya baru di kanan. Ya. Nah, C ini nanti baru pairing. Ya, seperti itu. Jadi intinya adalah kita harus saling bantu. Sebenarnya adalah apa? Kita harus bisa menciptakan kedalaman. Jadi strategi kita adalah menciptakan kedalaman berapa nih? 30 kedalaman, ya. 30 kedalaman. Jadi di kiri 30 kedalaman, kanan juga sama. Nah, kanan juga sama, ya. Ini tusuk sampai berapa? Sampai 30 kedalaman. Ya. Yang dimaksud dengan 30 kedalaman gimana? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Terus sampai 30 kedalaman ya. Yang keenam terserah. Bisa juga kita yang sponsor, bisa juga yang sponsor kan gitu kan. Intinya adalah kita harus bisa menciptakan kedalaman. Nah, kalau semakin dalam, kalau Anda udah punya 30 kedalaman, ini akan muncul. Akan muncul sampai berapa? Akan muncul sampai 250 orang. Kiri kanan sama. Ya, dia akan muncul 250 orang. Nah, dari mana 250 orang itu? Nah, contoh si A ini adalah Ko Anton. Ko Anton, di bawah Ko Anton sudah ada 30 orang. Biasa kan orang kecenderungannya apa? Kalau sudah ada 30 orang dia lebih semangat kan? Wih, kalau gitu saya mau habisin juga. Begitu dihabisin sebelah kanan 30 orang, kita sudah punya 60 orang. Betul? Kan belum lagi si C kan? C sendiri di bawahnya udah 29. A1-nya di sini ada 28 ya, 27 kan gitu kan. Nah, belum lagi A2 juga sama ya, di bawah sini juga 29. Ya, siap. Ya, jadi di sebelah sini juga sama ya, ada 29, 28. Nah, semua karena orangnya sudah banyak di bawah kan semua mulai kerja kan. Ada yang mulai cari 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, ini terus bertumbuh nih. Nah, ya, sampai kiri kanan kita punya 250, 250. Oke? Jelas ya? Nah, dari mana angka 250? Sebenarnya angka nggak usah terlalu pikirin. 30 kedalaman aja bisa, sebenarnya udah bisa ciptakan sampai ribuan orang. Nah, bener nggak? Contoh aja, Anda lihat aja. Ini 30. Begitu habisin 30 aja, udah 60 loh. Ini aja ada 29 loh. Dia habisin 29, 28, 27. Ini kan ada 29 gitu, gitu kan? Wow, sangat banyak gitu ya. Jadi artinya 30 kedalaman bisa muncul sampai ribuan. Tapi enggak, kita cuma tunggu milestone kita pertama adalah 250 orang di kiri, 250 orang di kanan ya. Nah, setelah 250 orang, nah ini kita bicara hukum Pareto ya. Hukum Pareto berapa? 80-20%. Nah, 80% hanya sebagai user. Jadi memang orang yang bergabung di AFC, udah hampir di semua multi level marketing juga 80% memang sebagai user. Dia nggak akan jalankan ya. Tetap dia akan beli produk ya. Dia bisa beli produk ya. Sekali habis dia akan beli diamond. Kenapa? Karena dia misalnya stroke, gagal ginjal ya. Kadang-kadang dia butuh ya cancer, dia butuh konsumsi banyak gitu. Tapi dia nggak akan jalankan. Ya, 20% yang ada di sini pasti saya tahu, berarti semua yang mau jalankan. Yang kita sebut dengan namanya networker. Ya, networker. Nah, networker berarti ini semua orang yang mau menjalankan. Berarti 20% dari 250 berarti ada berapa? Ada 50 orang. Nah, berarti kita sekarang sudah punya 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan yang mau menjalankan, betul? Nah, kalau sudah 50-50, omset kita udah stabil. Setiap hari kita udah pasti di atas 10. Ya, omset kita udah stabil, setiap hari di atas 10. Sebenarnya omset kita dari mana sih 10 ini? Nah, coba Anda masih ingat gak tadi? Kalau orang kalau masuk ruby berapa? Kan 1 paket, ya kan? Orang masuk safir, beli 3 paket. Orang masuk diamond, 6 paket. Jadi ruby orang upgrade ke diamond, ruby upgrade ke safir kan tambah 2, ya kan? Nah, ruby upgrade ke diamond tambah 5. Belum lagi dari ini, safir ke diamond juga kan tambah 3. Nah, jadi sebenarnya kita sehari cari omset 10 kiri, 10 kanan, dari 50 orang yang jalanin, sangat gampang, benar nggak? Kita asumsi cuma 10 orang yang kerja aja, 10 masing-masing nyari ruby aja kita udah 10 paket loh. Ya, nah pairing kita berapa? Nah, kalau Anda kalau masih diamond,
Ya, diamond. Nah, kalau kita pairing ke 1 sampai pairing ke 10 berapa? 300.000 ya? Ya, 300.000. Pairing ke 11 sampai ke 200 itu 100.000. Nah, berarti yang ini 3 juta, ini 19 juta. Ya, nah total sehari 22 juta ya. Kali 30 hari 660 juta. Ya, 600. Ya, jadi 1 bulan 660 juta. Nah, tadi saya bilang ini. Jadi kalau kita merasa satu titik tadi kurang, kita mau siapin dari awal boleh. Kita siapin 3. Berarti 1 bulan kita bisa terima 2 miliar per bulan ya. Jadi 3 ini adalah kita ambil semua. Ya. Nah, sekarang titik saya yang di atas ini tiap hari udah mentok nih 22 juta ya. Jadi tiap bulan udah terima, tiap hari udah terima 22 juta ya, udah mentok titik atas ya. Jadi seperti itu. Tapi memang sekarang saya lagi jalankan yang titik kedua dan titik ketiga. Tapi titik kedua dan titik ketiga saya nggak langsung. Titik kedua saya malah ada di kedalaman nomor 5 kalau nggak salah. Di sini kedalaman ke-7. Kenapa? Karena memang awalnya kan saya juga memang nggak ada rencana untuk jalankan kan cuma beli produk ya. Tapi kemudian karena bagus kan kita sharing-sharing, ternyata ya produk Jepang kan gitu kan, ternyata diminatinya bagus ya. Nah, baru kemudian kita baru punya titik kedua dan titik ketiga seperti itu. Oke, nah jadi sebenarnya kalau kita cerita yang namanya diamond, kita cuma duplikasi ke teman-teman kita. Udah, Anda fokus ke sini aja. Ya, 10 pairing pertama yang itu paling besar, benar nggak? Ya, ini kan 10 pairing pertama yang paling besar yang kali 300.000. Udah, nah jadi kalau sehari kalau Anda udah punya kiri ada 50, kanan 50, omset sehari udah pasti stabil. Ada 10 kali berapa? 300.000, ya kan? Nah, berarti kita satu hari kita udah di atas 3 juta. Nah, 3 juta kali 30 hari, berarti kita sudah di atas 100 juta. Ya, berarti si Pak Cino ini udah dapat di atas 100 juta. Ini bisa dicapai 3 sampai 6 bulan. Nah, waktu saya terapin strategi ini sama. Kita kan baru ya. Waktu baru saya juga belum ada modelnya. Jadi waktu saya cerita begitu biasa teman-teman gitu. Kamu udah sampai di mana kan gitu kan? Nah, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kita ini yang penting Anda cuma Anda yakin aja. Saya bulan pertama tuh baru dapat 12 juta. Bulan pertama, bulan 9. Bulan 10 baru dapat 30,9. Bulan ketiga 42,9. Bulan keempat 82,1. Bulan kelima baru 100,9 ya, seperti itu ya. Nah, bulan itu baru terus naik ya, dari 100 kemudian 160, 180, 300, 400, 500 sampai bulan kemarin titik atas saya adalah 800 juta lebih ya, satu titik. Nah, jadi sebenarnya income tapi sekarang di bawah-bawah saya yang tadi saya bilang, mereka sekarang sekarang makin hari makin cepat. Ya. Nah, ada yang kemarin yang di Surabaya Bobby 3 bulan ya. Sylvie Julianti Hendro 4 bulan ya, 100 gitu ya. Nah, sampai kemarin anak-anak milenial itu 1 bulan 100 sekarang ya. 1 bulan 200 gitu ya, seperti itu ya. Mereka baru mau jalanin 2 bulan udah dapat 400 juta seperti itu. Tapi sebenarnya bukan masalah kita dapatnya berapa besar. Kalau Anda punya strategi yang ini bisa terduplikasi bagus kan, bisa terus menerus ya kan. Kalau enggak kan, kalau kita cuma jago sponsor bulan ini aja, bulan depan kita nggak bisa sponsor lagi, nggak ada income lagi kan. Kalau ini kan kita terus menerus ya. Ya, jadi semua orang cuma melakukan hal yang kecil tapi dapatnya gede seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau ada satu titiknya Pak Cino ini udah 100 juta, udah stabil, baru makanya saya bilang baru kita jalankan titik kedua dan titik ketiga. Ya. Jadi dari awal kalau memang kita punya udah biasa jalan multi level marketing, silakan. Anda kalau mau langsung jalan 3 titik silakan. Tapi biasanya terus terang kalau kita nggak punya pengalaman, Anda jalankan 3 titik langsung itu biasanya success rate-nya kecil. Nah, kenapa saya bisa lewatin 4.000 orang? Mungkin yang di atas-atas sebelumnya tuh jalan punya titik banyak ya. Kalau punya titik banyak, contohnya Anda punya jalur yang pertama, jalur kedua, jalur ketiga, benar nggak? Jalur keempat, 4 jalur loh. Kalau lagi stuck semua, Anda bingung loh, siapa yang mau dibantu, benar nggak? Ya, kalau semuanya jalan kan bagus, enak kan? Tapi kalau lagi stuck ya bingung loh, siapa yang mau dibantu. Nah, tapi kalau Anda cuma punya 2 jalur, kiri dan kanan, kan gampang. Ya, kalau Anda punya 2 jalur, kiri dan kanan. Kalau kanan jalan, kiri nggak jalan, Anda bantu kiri. Ya, kiri jalan, kanan nggak jalan, Anda bantu kanan. Kan itu aja, kiri kanan aja seperti itu. Ya. Nah, kembali ke sini lagi. Jadi kalau udah titiknya pertama, kalau udah di atas 100 juta, nah kita baru mulai jalankan lagi titik yang kedua, Pak. Nah, sama, tusuk lagi sama lagi, Pak. Jadi konsepnya sama, karena di sini kan satu sisi kan udah banyak ya, udah pasti dalam nih ya. 30 kedalaman berarti kan kita udah bisa muncul di sini juga udah pasti ratusan orang. Nah, tinggal titik ini lagi kita tusuk lagi, bikin lagi 30 kedalaman lagi. Berarti nanti ini titik B ini akan dapat lagi 100 juta lagi yang kedua.
Ya sama, A-nya juga sama ya. 100 juta lagi yang ketiga. Nah kalau ini 1, 2 dan 3 kalau dapat 100 juta, titik atas sudah pasti di atas 100 juta ya. Kemungkinan besar ini udah 300 juta, udah 500 juta. Ya, nangkap ya. Nah ini kira-kira gitu, susun strategi seperti itu. Oke. Kemudian mungkin saya jelasin di sini lagi adalah bonus tahunan. Nah bagaimana kita bisa mencapai peringkat-peringkat tinggi. Nah kenapa teman-teman di grupnya kita ini paling banyak mendominasi ya. Tadi saya bilang Bushido 8 yang tertinggi punya, 1 cuma upline ya, 7 kita semua. Daimyo peringkat kedua tertinggi, 1 upline ya, itu si Pipi namanya ya. Pipi itu namanya Sylvie, itu istrinya Pak Michael ya. Pak Michael itu adalah founder kita kedua. Nah istrinya sebenarnya juga sama ya, ibu rumah tangga, tapi karena waktu lagi di awal jalanin dia kan nggak ngerti juga multi level marketing, dengar kayaknya seru juga. Nah akhirnya join. Nah join, founder kita nggak punya titik, jadi makanya dia join pun adalah di bawah ya. Makanya Ibu Syanti Gunawan 001 kita, jadi waktu Bu Silvi mau join itu udah di bawah Bu Syanti ya, artinya udah posisi di bawah gitu ya. Nah jadi tapi sekarang Bu Silvi ini udah mencapai posisi Daimyo juga ya. Nah dia sendiri, sisanya yang lain kayaknya si Daimyo yang lain ada berapa orang ya? Gak ingat saya, 5-6 orang ya. Nah itu sisanya juga sama grupnya kita. Kemudian Shogun adalah peringkat ketiga tertinggi itu, sekarang ada 20 orang lebih. Yang upline kita tuh, yang sideline kita cuma dikit juga. Ibu Syanti Gunawan yang 001 masih di Shogun ya. Kemudian ada Pak Gunarto, kemudian ada Adi Gunawan yang kemarin baru masuk jadi Shogun. Kayaknya cuma itu, sama Lavina ya. Nah sideline kita nih 4 orang udah. Sisanya berarti kalau misalnya ada 24 berarti sisanya 20 punya kita juga ya, grupnya kita. Jadi nah kenapa kita bisa mendominasi semua? Nah tadi saya bilang, jadi sebenarnya setelah kita cerita yang tadi 3-6 bulan dapat 100 juta, nah kita harus ngajarin mereka bagaimana mereka dapat peringkat-peringkat tinggi ya. Peringkat tinggi yang pertama apa? Kalau kita bonus tahunan kita Toreda ya. Nah kalau nggak salah di YouTube ini kalau nggak salah nggak ada ya. Kalau di YouTube kalau nggak salah cuma sampai di sini selesai. Nah kalau tahunan Toreda kita butuh pairing berapa? 100 ya. Kita butuh 100 pairing. Berarti pairing per harinya butuh berapa? Nah kalau 1 tahun kita ini kan gini, ini adalah peringkat tahunan, jadi selalu dimulai dari berapa? Selalu dimulai dari 1 Oktober Pak, 1 Oktober sampai 25 September. Nah jadi kita nih sebentar lagi ini udah berakhir nih ya, 25 September berarti besok ya. Nah besok kita udah berakhir. Nah 1 Oktober akan mulai lagi, hitungan lagi ya, seperti itu lagi. Itu namanya cuma untuk menentukan peringkat tahunan ya. Tapi kalau bonus harian kita tuh nggak ada pengaruh ya. BV kita kiri kanan kita pairing nggak ada pengaruh. Itu yang itu tetap jalan aja seperti itu ya. Nah ini cuma selama 1 tahun, 1 Oktober sampai 25 September. Nah kita terjadi berapa pairing ya. Kalau Anda terjadi 100 pairing, berarti perharinya butuh berapa? Ya berarti kalau 1 tahun kan ada 365 hari ya. Nah anggap 1 bulan kita libur, berarti kita ada kerja 330 hari. Nah berarti kalau 100 dibagi 1 tahun, Anda per hari cukup 1 aja, benar nggak? Ya kiri kanan, jadi di sini ada yang belanja 1 paket aja udah setiap hari. Nah berarti Anda dapat reward ya $500 ya. Ya yang kedua Ronin ya. Ronin 500 pairing ya. Nah perharinya berarti 500 bagi ini Pak ya, berarti kita cuma butuh 2 ya, 2 aja konsisten. Ini dapat berapa? Totalnya dapat 25 juta ya. Jadi kita dapat 20 juta tambah lagi 5 juta yang pertama, jadi totalnya 25 juta ya. Nah sekarang kalau salah Henny ya, upline kalian di sini dia kurang dikit ya, kemarinnya bilang ya kurang dikit lagi capai samurai. Tapi kan periode udah mau habis nih besok ya, udahlah. Tapi tahun depan udah pasti samurai ya. Nah kalau samurai berapa nih? Samurai ternyata kan pairingnya cuma berapa? 1000 ya. Nah 1000 kalau dibagi setahun berarti Anda per hari cukup 3, benar nggak? Iya. Nah sekarang saya pasti tahu udah pasti lebih dari 3 ya. Kalian inputnya aja banyak ya nih ya. Nah jadi 3 aja di sini berarti dapat lagi 75 juta, 7.500 ya, seperti ini. Nah kalau bisa capai yang berikutnya ini ya, namanya Shogun. Nah Shogun kita butuh pairing 5.000 ya. Nah 5.000 dibagi setahun 330, berarti kita butuh 15 Pak sehari. Nah dapat hadiahnya berapa? Tambah 500 juta ya, jadi 57.500. Langsung loncat Pak ya, dapatnya tambah 500 juta ya. Nah kemudian Daimyo 10.000 pairing. 10.000 pairing juga nggak banyak. 10.000 pairing dibagi setahun 330, berarti sehari kita butuh 30 Pak.
ya. Dapat hadiah berapa? Tambah lagi 1 miliar, 157, 1,5 miliar, Pak. Ya. Nah, waktu tahun lalu, waktu kita lagi baru grand launching di Singapura, nah saya baru capai Daimyo. Nah, jadi tahun lalu saya dapat ini hadiahnya 1,5 miliar. Nah, Bushido yang paling tinggi belum ada orang ya, jadi Daimyo cuma satu-satunya saya. Shogun di sini ada 3 orang ya tahun lalu, tapi tahun ini udah banyak semua nih ya. Bushido aja udah sekarangnya udah 8 orang nih ya. Jadi banyak teman-teman tuh loncat dari Samurai langsung loncat ke Bushido tuh ya. Jadi sebenarnya makanya nih begitu ada 8 orang langsung Pak Ernest langsung bilang, ih apa ini kayaknya Bushido terlalu muda gitu. Nah Bushido kita 20.000 pairing, 20.000 pairing dibagi setahun berarti kita butuh 60 ya pairing per hari, tambah 1,5 miliar, 307 500. Nah kalau Anda bisa capai tadi saya bilang Shogun, Daimyo, Bushido, kalau Anda bisa capai ini berarti nama kita sudah ada di pabrik Jepang. Jadi yang begitu Anda sampai ke pabrik Jepang, nama kita sudah ada ya, Shogun, Daimyo, Bushido, nama kita itu. Jadi bisa jadi kebanggaan anak cucu kita. Wih, ini papa saya nih, Pak Citno nih ya, nah, gitu ya. Ini papa saya nih, nah, gitu ya. Nah seperti itu ya. Oke, kembali ke sini lagi, bagaimana kita bisa mencapai. Jadi sebenarnya kan tadi kan kita sharing ke teman-teman kita, ya kan? Ada 250 orang, 50 orang kan ada aktif kan di kiri dan di kanan. Anda cerita strategi ini. Ada 1 orang aja, ada 1 orang di kiri yang setuju sama Pak Citno, 1 orang di kanan setuju sama Pak Citno. Oke Pak Citno, saya setuju nih ya, saya juga ngotot nih, mau ngejar juga nih, sebulan mau dapat 100 juta juga seperti Pak Citno. Berarti kalau dia ngotot mau kerja, mau apa? Mau dapatin 100 juta, berarti kan dia harus punya omset 10-10 dong. Betul? Nah, berarti kalau dia masih punya omset di kiri 10, kanan 10, berarti kan 1 orang di kiri kan kita udah pasti punya 20 paket. Kanan 20 paket. Selesai Pak. Tahun depan Pak Cino udah pasti Shogun. Karena Pak Cino kan cuma butuh 15 per hari. Berarti? Jadi artinya di sini sistemnya simple. Anda kalau dapat 1 orang aja, seperti misalnya Hendra gitu ya, nah, yang ngotot aja ya, mau dapat 100 juta sebulan udah beres Pak. Ya, dia harus dapat omset 20, 120, kanan 20, kita sudah Shogun tahun depan. Daimyo gimana Pak? 30, kita cuma butuh 2 Pak. Ada 2 orang yang di kiri ngotot, 2 orang di kanan ngotot. Dari 50 orang. Pasti dong, Anda presentasi pasti ada orang yang pasti, saya setuju. Ini aja udah lebih dari itu ya. Nah jadi kalau di sini kalau kita bilang 2 aja yang mau, yang benar-benar serius mau ngejar, ini juga udah. Nah masing-masing kan 20 ya. Nah berarti kita udah punya 30 sampai 40 udah. Tahun depan pasti kita jadi Daimyo juga ya. Tahun depan kita jadi Daimyo. Bushido bagaimana? Bushido Anda cuma butuh 4 sampai 5 orang. Nah ya, 4 sampai 5 orang yang ngotot, 4 sampai 5 orang yang sama, yang setuju sama Pak Cino juga yang ngotot juga. Nah udah, yang mau punya income 100 juta. Selesai Pak. Ada 4 sampai 5 orang, 4 sampai 5 orang, kita udah pasti capai juga 60 pairing. Tahun depan kita jadi Bushido. Jadi sebenarnya kalau kita udah gambarkan ini ternyata gampang, benar nggak? Kalau cuma di kertas aja Anda bingung, wah capai Bushido kayak seperti Kobudi gimana caranya, ya kan? Anda nggak punya bayangan. Tapi kalau udah digambarin begini, gampang ya. Satu-satu aja udah beres. Kita udah Shogun. Nah ini cuma matematika. Kalau saya nggak dapat 1 orang, kalau saya nggak dapat 1 orang yang bisa mau ngotot ngejar 100 juta, saya tuker sama berapa? Saya tuker sama 5 orang. Nah ya, saya tuker sama 5 orang yang apa? Tuker 5 orang yang punya income 20-30 juta Pak. Kan sama aja matematikanya. Jadi kalau saya nggak dapat 1 orang yang 100 juta, udah saya tuker aja 5 orang yang punya income 20-30 juta. 5 di kiri, 5 di kanan. Tahun depan saya juga pasti Shogun juga. Ya, nah, jadi matematika sebenarnya simpel. Jadi sebenarnya ini kalau Anda bisa ceritakan kepada grupnya Anda, pasti bertumbuh. Ya, soalnya kalau katakan kita kalau lihat cuma marketing plan, ini sponsor 300.000 ya, diamond 550 pairing begini, Anda nggak punya bayangan dapat uang berapa, benar nggak? Nah, tapi kalau Anda kalau begini, wah, luar biasa ya dapatnya gitu. Nah, selesai. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ini kalau yang jadi di dalam network marketing Anda harus bisa cerita, ini yang pertama. Jadi sebenarnya paling penting kalau Anda presentasi, sebenarnya ini paling penting. Ya, makanya kadang-kadang kalau saya presentasi saya bilang udah produk marketing plan udah. Itu nggak begitu penting. Nah, pentingnya ini bagaimana Anda bisa dapat ini. Ya 3 sampai 6 bulan 100 juta per bulan ya, seperti itu. Dan Anda bisa capai peringkat tertinggi. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, strategi saya adalah itu. Kita harus bisa mengajarkan teman-teman kita juga di lapangan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan di lapangan. How to handling the objection. Nah, objection apa? Objection itu artinya apa? Penolakan, sebenarnya bukan penolakan, maksudnya dia punya pertanyaan ya. Dia pertanyaan yang dia mau ajukan, nah kita harus bisa menjawab. Nah, itu pertama kali waktu saya tahun 2004. Nah, saya sebenarnya background kan IT ya, sebagai konsultan.
di perusahaan asing. Jadi sebenarnya waktu saya mulai tertarik di multi level marketing karena tahun 2004 saya suka baca buku. Nah saya sering bolak-balik ke Gramedia, baca tuh Rich Dad Poor Dad ya, papa kaya papa miskin. Nah jadi begitu saya baca, waduh ternyata kalau kita kerja ini nggak bisa kaya gitu kan. Kalau kita mau kaya kita mesti pindah kuadran ya, jadi bisnis kan itu kan. Nah tapi kalau bisnis kan kita nggak punya modal, namanya kita kerja ya, gimana ya. Nah jadi di situ salah satu yang kuadran yang jadi bisnis tadi itu adalah yang nomor 3. Nah ternyata gini, nomor 1 itu apa? Kita harus bisa menciptakan sistem. Bener dong? Misalnya contohnya Pak Cino bikin satu perusahaan ya kan? Berarti kan kita harus punya sistem, bener nggak? Dari recruiting, bener kan? Dari staff kita, HRD kita, bener nggak? Semua lah ya, A sampai Z, bener kan? Nah setelah itu apa? Bagian produksi, bagian pemasaran, bener kan? Semua loh kita mesti ngurusin semua. Itu namanya kita punya perusahaan A sampai Z dan harus punya modal. Nah kalau kita udah nggak punya modal dan nggak bisa menciptakan sistem, wah kayaknya nggak cocok nih ya. Nah atau cara keduanya saya nggak bisa menciptakan sistem, saya nggak ngerti, tapi saya punya modal. Nah berarti kalau saya punya modal ya saya tinggal beli aja sistem yang sudah ada. Misalnya contohnya apa ya, misalnya di sini kan ada KFC ya, ada McDonald, udahlah gue beli franchise saja. Nah tapi franchise-nya berapa? Mahal ya, 3 miliar 5 ya, 3 sampai 5 miliar ya, itu dulu loh di awal-awalnya seperti itu. Nah jadi artinya kita nggak ngerti sistem, kita beli sistem yang sudah ada pun itu kita butuh modal ya. Nah atau cara ketiga tadinya ya, nah cara ketiga tadi kita bisa bergabung di satu perusahaan multi level marketing. Kenapa? Karena sistem sudah ada dan modal praktisnya hampir boleh dibilang tidak ada, benar nggak? Kan kita masuk ke dalam bisnis multi level marketing kan kita cuma beli produk ya kan, nggak ada uang registrasi, nggak ada uang apa-apa ya kan, kita cuma belanja produk Anda udah jadi member, besok ngajak orang udah dapat uang. Nah ya seperti itu. Jadi sebenarnya masuk di bisnis multi level marketing ternyata sama, ternyata sistem sudah ada, modalnya kecil tapi penghasilan ya yang nomor 3 iya tidak kalah dengan nomor 2 dan nomor 1, benar nggak? Anda bisa punya pabrik aja tuh susah loh ya kan, seperti saya nih sekarang income 1 bulan 1 miliar lebih ya, bulan kemarin kalau salah 1,3 miliar. Nah Anda kalau bisa punya income sebesar gitu, coba kita mesti punya kira-kira pabrik mesti bangun berapa besar Pak ya kan, itu minimal mesti keluarin 30 sampai 50 miliar. Itu 4 tahun kalau BEP aja itu udah luar biasa Pak. Kalau nggak BP resikonya habis uang kita, benar nggak? Ya jadi artinya tapi di multi level marketing kita nggak perlu modal gitu besar, tapi Anda bisa punya penghasilan sama ya seperti itu. Nah ini kira-kira seperti itu ya. Nah jadi cara menjawab pertanyaan itu, jadi waktu saya mulai mengenal multi level marketing tahun 2004 ya. Nah jadi waktu saya mulai belajar, nah ada guru saya, mentor saya. Nah mentor saya bilang gini, Budi, kalau kamu di IT kamu susah kaya. Saya bilang kenapa nih? Karena kalau di IT Anda baru belajar ya, Anda belajar nih, Anda baru menguasai, Anda baru mau cari uang, sudah berubah ya. Nanti besok Anda belajar lagi, Anda menguasai lagi, Anda baru mau cari uang lagi, sudah berubah lagi. Nah kapan Anda kaya? Saya bilang masuk akal juga nih ya kan, gitu seperti itu kan di IT begitu ya. Ya kan memang saya kerja 20 tahun lebih juga seperti itu ya, karena apa? Teknologi terus berubah kan gitu kan, seperti sekarang aja ya kan. Kita yang sekarang tua-tua ini kita merasa dulu kita pinter, bener gak? Wah dulu sekolah juara 1. Sekarang Pak pegang handphone nggak ngerti Pak download aplikasi, bener gak? Manggil anak kita, tolong installin. Ya bener gak? Ini kenapa nih nggak bunyi, bener gak? Zoom aja tuh, saya lihat kalau Zoom aja ibu-ibu tuh semuanya manggil anaknya ya. Kenapa nih nggak ada suaranya? Kok kenapa nih nggak videonya kok nggak nyala gitu ya? Kenapa? Padahal dulu kalau sekolah, bener gak? Juara 1 semua dong, pinter-pinter semua. Nah makanya, ya jadi makanya kadang-kadang kita selalu bilang gini loh, kita pinter, di atas kita masih ada lebih pinter, ya kan? Ya, jadi gitu ya, jadi istilah gitu ya. Jadi nggak ada yang kita bilang kita pinter. Kenapa? Karena kita pinter bisa jadi zaman dulu Pak. Sekarang sudah nggak cocok lagi. Jadi kita harus belajar terus ya seperti itu. Jadi kembali ke sini. Jadi, nah pada saat itu kemudian mentor saya, guru saya, kamu susah kaya nih. Ayo dah, dia bilang lebih enak di multi level marketing katanya. Kenapa? Karena kalau di multi level marketing sejak zaman 30 tahun lalu katanya, sejak MW pertama kali masuk ke Indonesia, itu tidak lebih dari 30 pertanyaan. Ya, tidak lebih dari 30 pertanyaan yang bakal ditanya ke kita. Dan kalau Anda bisa menjawab 30 pertanyaan itu dengan baik dan benar, ya pasti Anda sukses dong. Pasti Anda kaya. Wih, simple juga ya saya bilang kayak gitu. Cuma 30 pertanyaan, ya nggak? Apa pertanyaan yang paling banyak? Nomor 1. Kalau saya tawarin Hendra, apa nih kok Budi? Multi level marketing ya? Saya nggak suka. Ya, benar nggak? Waduh, multi level marketing saya nggak suka nih, ya kan? Itu yang pertanyaan paling banyak. Nomor 2, multi level marketing mahal, ya? Yang ketiga, aduh Hendra, saya nggak punya temen, saya nggak bisa ngomong, betul nggak? Saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu,
Ya kan? Saya pikir-pikir dulu, saya mau tanya suami, tanya istri, tanya kucingnya, ya. Kan itu aja pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya 30 pertanyaan itu aja. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjawab dengan baik? Betul? Nah, jadi kemudian, jadi selama itu saya cuma belajar. Oke, mungkin saya sharing sedikit ya di sini ya. Jadi yang pertanyaan pertama paling sering apa? Saya nggak suka multi level marketing. Nah, cara jawabnya gimana? Jadi kita cara menjawab itu ada dua. Yang pertama jadi teman, yang kedua jadi konsultan. Nah, jadi teman apa? Jadi saya selalu menyamakan persepsi, menyamakan sepatu. Contoh, saya nawarin ke Hendra. Hendra bilang, aduh, Ko Budi, kalau multi level marketing saya nggak suka. Begitu dia bilang nggak suka, saya bilangnya apa? Sama Hendra, saya juga nggak suka. Betul? Iya. Nah, saya sekarang tanya lagi Bapak Ibu semuanya. Pernah nggak kita punya dari sekolah, dari SD, ya? Dari kelas 1 ini sampai SMA, kita ke sekolah 12 tahun, kita kuliah lagi 5 tahun, 17 tahun. Pernah nggak kita punya cita-cita, setelah lulus saya mau jadi pemain multi level marketing? Termasuk anak-anak sekarang loh, anak milenial loh ya. Udah kuliah, bener kan sekarang ini kan semua sama nih. Nggak ada yang punya cita-cita loh, setelah lulus mau jadi pemain multi level marketing, bener nggak? Maunya apa? Jadi lawyer ya, jadi pengacara, jadi dokter ya kan? Jadi pilot, jadi arsitek ya, jadi insinyur kan itu kan? Nah, jadi perawat ada, jadi guru ada ya kan? Tapi nggak ada Pak, jadi pramugari ya seperti itu. Semua banyak Pak. Atau jadi cooker ya, jadi jago masak gitu. Nggak ada yang bilang mau jadi pemain multi level marketing loh. Lucu. Tapi hari ini di wawancara Mata Naswa di TV ya kan ya, dia bilang 5 penghasilan profesional yang paling tinggi nomor 1 apa? Multi level marketing. Coba. Multi level marketing mengalahkan pengacara, mengalahkan dokter, benar nggak? Karena itu benar kan? Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya satu bidang profesional skillnya ini multi level marketing ternyata income paling besar, tapi tidak ada yang punya cita-cita. Ya, jadi bagaimana ya kita ini kalau udah mengerti, kalau Anda pelajari, Anda pasti kaya. Setuju ya? Nah, jadi jadi pertanyaan pertama saya bilang, tadi bilang, Ko Hendra bilang, saya nggak suka multi level marketing. Saya bilang apa? Sama Hendra, saya juga nggak suka multi level marketing. Berarti itu yang pertama Pak, jadi teman ya. Nah, yang kedua Pak, kan tadi jadi konsultan. Nah, jadi konsultan berarti sekarang saya memberikan solusi. Nah, Hendra, saya juga sama, saya juga nggak suka multi level marketing. Tetapi setelah saya pelajari, ya kan? Nah, saya lihat sekarang banyak ya para pengusaha, banyak konglomerat. Nah, sudah mulai memasarkan produk mereka pakai multi level marketing. Terus apa yang salah? Benar nggak? Kan multi level marketing ada cuma salah satu cara untuk pemasaran produk. Dan komisinya itu adalah cuma cara pembagian komisi. Sama aja Pak dengan bisnis yang konvensional yang lainnya. Betul? Nah, seperti sekarang perusahaan yang konglomerat apa? Konimex itu sampai bikin satu divisi khusus Pak, multi level marketing. Memasarkan produk mereka apa? Multicare. Bikin multi level marketing ya. Saya sering tiap hari juga terima kabar ya, ada beberapa perusahaan, bikin lagi multi level marketing ya seperti itu. Iya, jadi banyak perusahaan-perusahaan bos-bos semua gitu Pak. Kenapa? Karena dunia sudah berubah. Ya kita harus bilang ya. Kenapa? Karena dunia sudah berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan tersisihkan. Nah, makanya sebenarnya AFC sama. AFC ini kan udah 51 tahun. Sudah dipasarkan di 12 negara. Secara apa? Secara retail, benar nggak? Jual di Watson, jual di Guardian, ya kan? Jual dia di apa? Kalau di medical shop ya, biasa kalau di Jepang kan banyak tuh pinggir-pinggir itu semua sama. Kemudian mereka juga punya ATM ya kan, nanti tinggal pencet-pencet kan keluar barang juga, semua sama ya sekarang. Tapi jualan retail kan gitu kan. Nah, jadi pertama kali Pak Ernest waktu menawarkan konsep multi level marketing Pak kepada Pak Ernest, kepada Mr. Asayama, ya dewan direksinya ketawa. Waduh, gila katanya, bener kan? Perusahaan saya sudah go public, bener kan? Anda bilang multi level marketing kan gitu Kak? Diketawain malah, ya. Kenapa? Karena persepsi mereka kalau namanya multi level marketing, kalau kamu merusak nama baik saya, waduh, perusahaan saya nilainya triliunan, bener kan? Ya, tapi ternyata begitu ketemu Mr. Asayama, Pak Ernest kasih konsepnya bahwa melalui multi level marketing kita bisa transformasi, kita bisa membantu banyak orang yang tadi yang saya bilang ya. Artinya orang yang nggak punya pendidikan, mau kemudian ekonominya rendah, kita bisa bantu angkat. Nah, gara-gara visi misinya Pak Ernest, nah disampaikan ke Mr. Asayama langsung cocok. Oke, hari itu juga langsung disetujuin juga sama dia. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi artinya langsung kita jadi tadi kembali lagi ke sini Hendra tadi bilang saya nggak suka multi level marketing, jawabannya apa? Sama ya. Saya juga nggak suka multi level marketing, tetapi ya saya juga lihat ya. Nah, banyak pengusaha, banyak konglomerat sekarang sudah mulai memasarkan produk mereka melalui multi level marketing. Terus apa yang salah? Ya, karena dunia sudah berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan tersisihkan. Nah, dunia sudah berubah, sekarang sudah masuk ke era digital. Betul nggak? Era digital gini loh. Saya contoh jualan baju ya, kita di mall. Nanti suatu hari ini di mall semua pada tutup nih, toko-toko. Kalau Anda tidak berubah konsep bisnisnya,
tidak kita masuk ke digital, kita akan kalah. Ya, contoh nih, kan istri saya juga awalnya kan kita juga sama, kita juga ada di Tang City Mall ya, kita juga punya jual baju misalnya gitu. Nah, misalnya kita beli grosiran ya, jumlah besar di Tanah Abang ya, misalnya contohnya bajunya 100.000. Kita kalau di toko jual minimal berapa? Harus 200.000 dong. Ya dong, barang bagus harus 300.000 dong, bener nggak? Karena kan kita ada tempat, ada karyawan ya, ada listrik, ada maintenance dan bla 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 ya, seperti itu. Tapi anak-anak orang sekarang sama, dia juga pergi ke Tanah Abang, dia belinya jumlah yang sama juga, 100.000 juga, dia bisa jual 110.000, Bu. Ya kak? Nah terus gimana kita mau bersaing? Betul dong? Iya, ini kan sekarang eranya era digital, ya kan? Ya, kenapa? Orang tinggal pencet-pencet ini beres. Ya. Dia nggak sewa tempat, dia nggak ada karyawan, dia di rumah Pak, ya kan? Ada lagi modelnya yang dropship kan, sebenarnya dia juga nggak punya barang, dia tinggal si Hendra naikin aja barangnya, tambah 5.000, beres 105, saya jual 10.000, saya tinggal lempar ke Hendra, lumayan dapat 5.000, saya nggak punya modal, saya nggak punya tempat, semua orang bisa dagang. Nah jadi kalau kita punya toko gimana? Ya habis Pak lama-lama, betul kan? Lama-lama kita tutup, makanya saya bilang ruko yang di pinggir jalan, betul kan? Yang di mall itu lama-lama habis Pak, ya kita akan kalah sama namanya era digital. Nah jadi kita sendiri tadi makanya kita sendiri juga harus berubah ya seperti itu. Nah jadi kalau kita udah jelasin begitu tergantung ya Hendra lagi, kalau Hendra merasa kayaknya oke nih kan kita lanjut ya, nah, bahas. Tapi kalau Hendra bilang dia kayaknya masih nggak cocok, kayaknya masih menolak, ya udah kita nggak usah argumen, selesai, stop. Kadang-kadang orang kalau nggak ada argumen itu bisa aja nanti Hendra 2 minggu atau 3 bulan sebulan 2 bulan 3 bulan dia bisa tiba-tiba kontak kita lagi, oke, Ci, kemarin ada sempat ngomong nih, yuk kita lanjut lagi gitu loh. Kenapa? Karena dia udah mulai cari lagi di YouTube atau di internet, ternyata ya apa yang salah gitu loh, ya nangkap ya. Nah kadang-kadang tapi kita juga nggak perlu misalnya frontal, begitu ada Hendra bilang gini, oke Ko Budi saya nggak suka multi level marketing, nggak bisa Hendra, kamu harus suka multi level marketing karena lagi tren. Itu namanya Anda ngajak orang berantem, ya kan gitu kan? Iya, jadi sebenarnya di bisnis network marketing itu sebenarnya adalah komunikasi skill. Ya, komunikasi skill. Jadi kita harus berbicara orang itu memang harus menyesuaikan dia. Ya, nangkap ya? Nah, kadang-kadang saya lihat ada juga orang yang frontal percuma dia nggak bakal join juga. Terus mau ngapain? Jadi sebenarnya kita bisa dapetin orang itu tertarik atau tidak, itu Anda bicara 3 menit pertama kita udah tahu. Nah, dulu saya pernah belajar marketing sama James Gui, ya, motivator saya juga dari Singapura. Nah, James Gui kalau mengatakan gini, kalau ingin menawarkan orang sesuatu, Anda harus keluarkan satu pertanyaan-pertanyaan yang simple, ya, pertanyaan-pertanyaan yang simple, tapi kemudian pasti orang jawabnya ya. Kalau dia jawabnya 2 kali 3 ya, berarti dia udah pasti mau. Contohnya ini, saya lagi mau tawarin Hendra nih, Hen, gimana nih bisnis sekarang? Kerjaan gimana nih? Waduh, kerjaan sekarang susah nih, Ko Budi nih, lagi seret nih, nah gitu kan? Nah, dia kan lagi cerita-cerita. Nah, kadang-kadang, ya itu gini loh. Kita kan kalau pernah dengar NDO ya, pernah dengar NDO nggak? Dari yang punya Pak Niko ya. Nah, prospecting itu sebenarnya adalah kita cuma mencari kebutuhan, bukan presentasi ya. Prospecting adalah kita mencari kebutuhan. Jadi kalau saya telepon Hendra, saya itu cuma basa-basi. Hen, gimana kerjaan gimana? Oh ya begini kan gitu kan. Nah, papa mama gimana, istri gimana, mertua gimana, ya gitu ya. Nah dari situ kan kita tahu, oh ya papa sekarang lagi ada gula darah nih. Nah, kemarin habis operasi gini-gini kan. Nah dari situ kan kita langsung dapat jawaban. Oh ternyata dia ada kebutuhan di sini. Ya benar nggak? Atau misalnya, oh gimana? Anak gimana? Iya anak. Nah, misalnya kalau udah mulai udah SMA, nah ternyata kan kadang ada juga orang yang singgung kan, iya nih, saya bentar lagi mau sekolahin anak saya ke luar negeri. Nah, kadang itu biasanya cita-cita ibu-ibu, ya biasanya gitu kan, mau sekolahin anak dia ke Kanada, ke Amerika, ke Australia, ya seperti itu. Nah dari situ semua kita udah dapat namanya kebutuhan orang. Nah Anda jangan hari itu juga langsung presentasi, jangan. Kecuali temennya ini udah temen baik, yang tiap hari kita udah ketemu. Lain, saya sama Pak Cino misalnya kita udah kenal tiap hari, ketemu di sini. Kita udah tahu kok Tino misalnya apa, maunya bisnis, maunya uang atau apa gitu, langsung tahu to the point aja gitu loh. Tapi kalau kita udah lama nggak ketemu, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, masa kita tiba-tiba kita telepon orang karena multi level marketing? Makanya kan kita dibenci. Aduh, lu kalau udah lama nggak telepon gua, multi level marketing jangan langsung inget gua, kan gitu kan? Itu kebanyakan orang tuh ya kan, kalau lagi multi level marketing langsung inget dia, ya kan? Salah. Jadi kita harus namanya cari kebutuhan ya. Nah, bagaimana kita melontarkan tadi pertanyaan-pertanyaan simpel. Nah, setelah dia udah ini, tadi kan kamu bilang bisnis lagi slow down. Nah, Hen, saya kalau ada satu peluang bisnis, kalau sebulan bisa kasih kamu uang tambahan 50 sampai 100 juta, lu mau denger nggak? Nah, kan gitu, berarti ya mau kan itu kan?
Nah ini kan jadi kita satu pertanyaan-pertanyaan simple, dimana kalau ya tinggal kita presentasi. Kalau dia jawabnya enggak, ya ngapain lagi kita lanjutin? Kita udah tahu kok dia nggak mau. Bener nggak? Misalnya kita bilang, lu mau nggak? Nggak, aduh nggak bisa nih, gue lagi sibuk nih, gue lagi nggak ada waktu. Berarti kan dia udah mulai apa istilahnya, sudah mulai tidak cocok kan? Nah kita tawarkan lagi satu lagi, ya satu ini lagi. Tapi kan papa kamu kan saya dengar ada ini. Nah ini ada satu produk ini bisa bantu papa kamu. Lu mau tahu nggak? Enggak juga lah, nah, kan ya. Begitu kita kasih pertanyaan simpel, dia bilang enggak, udah anda sudah nggak usah presentasi. berarti ini udah ya next saja, nangkap ya. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya 3-5 menit pertama sebenarnya kita udah bisa dapetin orang punya interest. Nah dulu saya masih ingat, dulu saya pernah dengar ada satu statement dari Donald Trump sebelum dia jadi presiden ya. Nah jadi dia selalu bilang kalau orang mau menawarkan sesuatu ke dia cuma punya waktu 3 menit sampai 5 menit. Kalau Anda bisa menawarkan sesuatu menarik, orang akan punya waktu lagi, siapkan lagi 1 jam 2 jam berikutnya ya. Nah jadi pertanyaan menarik itu 3 menit gimana? Nah kita harus rangkai, Hen, saya ada satu peluang bisnis ya. Oke gini, mungkin nanti saya tambahin. Nah sebenarnya kan kita sebelum kita bicara bisnis, sebenarnya cara kita menawarkan orang itu ada 2 cara. Satu cara jualan, satu cara kita mengajak orang berbisnis. Sama-sama dia beli. Contoh misalnya tadi kan saya nawarin jualan ya. Berarti kalau saya jualan berarti kan saya ngomongnya produk yang Hen, ini ada satu terapi stem cell ya. Nah, misalnya sorry ya contoh ya. Misalnya saya dengar papa kamu kan ada gula darah nih. Nah, ini sangat bagus untuk papa kamu loh. Terapi stem cell. Ya. Nah, bla 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 bla. Kan berarti dari pertama pun saya udah memang ingin menawarkan produk. Betul? Nah, tapi sama-sama Hendra juga akan beli kalau saya nawarin dia bisnis. Contohnya apa? Kalau saya nawarin dia bisnis berarti saya cuma tambahin bisnisnya di depan. Anda pernah baca nggak buku McDonald? Nah kalau McDonald sama, kalau Anda tanya dia apakah Anda jual burger nggak? Dia selalu bilang enggak, saya nggak jualan burger. Ya bosnya McDonald dia bilang saya nggak jualan burger, saya adalah bisnis properti, benar nggak? Makanya Anda bisa lihat properti yang di McDonald di seluruh dunia itu pasti tempat yang paling strategis, di hook semua rata-rata. Ya jadi kalau tempatnya di hook itu udah pasti naiknya puluhan kali sampai ratusan kali. Jadi sebenarnya dia adalah jualan properti, jadi dia bukan jualan burger. Nah, ya? Nah, kembali ke sini lagi. Jadi kalau saya menawarkan Hendra bisnis, jadi saya tambahkan bisnis di depan. Hen, ini saya ada satu peluang bisnis nih dari Jepang nih, baru masuk Indonesia, ya kan? Nah, ini sudah dipasarkan di 12 negara, tapi baru masuk Indonesia nih, negara ke-8. Kita baru buka office di Indonesia, ya kan? Pemilik kita, mitra saya mah orang kedua terkaya. Nah, yang pertama terkaya di sana tuh adalah Yamaha. Supaya dia image-nya bagus, bener gak? Wih, ini perusahaannya kan kalau. Nah, perusahaan kita sudah go public. Nah, kita sekarang mau berbisnis sama perusahaan yang udah go public nih, Hen. Saya sudah pelajari sistemnya, uangnya banyak, Hen. Karena uangnya banyak, saya baru ngajak kamu, Hen. Pasti dia tanya saya dong, kok Budi bisnis apa? Nah ini bisnisnya bergerak di terapi stem cell. Saya dengar papa kamu kan ada diabetes. Ini sangat bagus untuk, ya kan butuhnya dia beli juga. Oke, kalau gitu, saya coba 2 kotak dulu. Kalau papa saya bagus, kita bicara bisnis, ya kan? Sama kan? Iya gitu. Jadi semuanya sama. Jadi Anda bicara bisnis baru bicara produk, pasti dia beli juga. Tapi kemudian kalau dia udah tahu bagus, dia akan mau menjalankan bisnis ini. Daripada kita tawarin bisnis, tawarin produk. Kalau dia tawarin produk, namanya kita tawarin produk, pasti dia maunya murah. Kemudian berapa? 3,3 juta. Aduh lu buat temen bisa nggak lu 3 juta kan itu kan? Ibu-ibu aja di pasar aja beli sayur 20.000 aja tawar, benar nggak? Apalagi kita bilang 3,3 juta, masa nggak tawar? Nggak bohong, makanya seperti itu. Jadi makanya kita kalau nawarin produk, sudah pasti semuanya undercutting. Pasti maunya kita sebagai pembeli pun maunya murah. Tapi Anda kalau tawarkan bisnis, nggak ada. Ya kan? Nah, ini perusahaan dari Jepang. Nah, ini konsepnya personal franchise. Jadi personal franchise, Pak, kita bisa berbisnis sama Jepang namanya personal franchise. Kita bisa dapat franchise-nya. Modalnya nggak besar, Hen, cuma 20 juta. Oh gitu ya, 20 juta? Iya. Kita pun 20 juta pun bukan cuma uang aja. Kita pun diberi produk lagi, betul nggak? Dibeli produk lagi senilai 20 juta itu. Produk kita jual habis, uang kembali loh 20 juta. Bener nggak? Jadi sebenarnya itu kalau kita bicara bisnis, makanya walaupun sekarang nggak ada barang, itu di grup-grup saya yang lain, itu jualan kenceng, Pak. Karena ngomongnya bisnis, Pak. Karena masuk 20 juta, Anda masih dapat produk 20 juta. Tapi jadi mereka nggak mikirin, udah saya mau coba dulu sekarang. Enggak. Kan franchise, saya dapat produk. Nah sekarang karena produknya bagus, inden, rebutan, masuk habis. Oh gitu ya, udah kalau gitu saya masuk dulu kan itu kan. Nah produk 2 minggu lagi baru ada. Selesai. Dia ke store 20 juta, tunggu 2 minggu dia produknya datang. Dapat 20 juta, ya kan? Nah 2 kotak dia konsumsi, 10 kotak dia jual, uang dia udah hampir balik semua. Nengok ya. Nah itu cara kita menjual sama kita mengajak orang berbisnis, ya. Nah jadi
Nah tadi ya kembali ke pertanyaan lagi. Tadi nomor satu tadi itu ya, kalau saya nggak suka multi level marketing, harusnya udah punya gambaran ya. Nah kemudian orang selalu bilang produk multi level marketing, pertanyaan kedua yang paling banyak adalah mahal, betul? Nah kalau mahal Anda harus bicara manfaat, ya mahal Anda harus bicara manfaat. Nah namanya produk 100.000 aja, kalau nggak ada manfaat mahal nggak? Mahal ya, 100.000 nggak ada manfaat mahal, ya kan? Kalau udah bicara ada manfaat, orang udah nggak bicara mahal. Sama kayak sama-sama mobil, ya kan? Masa kita bilang Ferrari mahal? Masa kita bilang Mercy mahal? Betul nggak? Memang ada Avanza yang murah, ya kan? Ada yang lebih murah, tapi kenapa ada orang yang punya uang, kenapa dia mau beli itu? Kan kita beli kualitas, ya dong? Nah, jadi kalau kita bicara produk, kita harus bicara manfaat. Nah, saya kasih contoh nih. Kadang-kadang kalau saya bicara mahal, saya nggak langsung bicara. Jadi saya tinggal kasih dia beberapa contoh. Nah, kemarin ada teman saya, dia presentasi ke dokter. Dokternya tinggalnya di Bekasi, umur 70 lebih. Nah dokter ini muslim, jadi selama ini dia ada masalah di persendian. Nah jadi kalau lagi mau, jadi dia nggak bisa sujud. Jadi kalau mau sembahyang berarti otomatis dia duduk di kursi ya, ditemenin sama istrinya. Nah begitu teman saya, Ibu Noviani ya, Ibu Noviani kan sekarang di posisi Damio ya. Nah waktu nawarin dia langsung, dokter ini langsung beli 12 kotak. Nah kalau dokter, Anda kalau bisa masuk, terus terang mereka akan sangat percaya. Dokter kalau udah pernah kerjasama sama Jepang, mereka sangat percaya. Kenapa? Karena Jepang tuh sangat ketat. Kalau produknya nggak bagus itu kan gitu kan. Nah kayak seperti inilah profesor ilmuwan mereka kan tiap hari uji klinisnya gitu kan. Ini campur, hasilnya apa, catat. Kan gitu. Mereka sangat teliti kalau orang Jepang gitu. Jadi kalau dokter kita kalau sudah pernah bekerja sama, mereka sangat positif. Jadi dokter ini langsung beli 12 kotak. Hari ke-6 dia konsumsi, bisa sujud loh. Hari ke-6 Pak, dia bisa sujud. Nah kembali lagi saya tanya lagi, 20 juta jadi bagi dokter ini murah atau mahal Pak? Iya, ya kan? Jadi kita kadang-kadang nanya orang, kasih jawaban itu seperti itu Pak. Kita nggak usah jawab murah atau mahal, ya kan? Kita bilang tadi, ya kan dokter tadi nggak bisa sujud, ya kan? Nah selama ini selalu ditemenin sama istrinya. Konsumsi ini 6 hari dia bisa sujud. Menurut kamu jadi mahal atau murah bagi dokter ini? Betul lah Mbak? Uang nggak bisa dibawa mati, betul kan? Selama sisa hidup kita pasti maunya apa Pak? Kan kita pasti lebih banyak sembahyang pasti ya, betul nggak? Nah lebih banyak lebih banyak ke Tuhan ya seperti itu ya. Jadi maksud saya, nah oke, satu contoh lagi saya kasih lagi. Nah saya banyak salesnya saya cukup tinggi juga di daerah Muara Karang ini. Ini om-om semua nih, yang 60 sampai 70 tahun Pak. Nah jualannya mereka Pak semua diamond rata-rata. Ya. Nah gimana mereka jualan? Nah jualan tertinggi adalah testimoni. Testimoni pribadi kita adalah jualan tertinggi. Nah banyak orang salah, nggak pernah pakai, nggak pernah konsumsi, dia mau jualan, itu sama aja sales, ya dong? Kayak kita sales mobil Mercy Pak, kita nggak pernah pakai Mercy tapi kita mau jualan Mercy, ditanya gimana Mercy rasanya apa, nggak tahu. Ya dong? Ini bisa lari gimana kan, nggak tahu, apapun nggak tahu. Nah itu namanya sales Pak, dia lihat dari buku, betul Pak. Jadi iya, tapi kalau salesnya ini ternyata sudah dia punya mobil juga dan dia pakai juga, bicara lain loh, ya kan? Wih, ini performance-nya begini, sama seri ini bedanya apa begini, dia bisa ngomong begitu aja. Anda mau beli langsung loh, betul nggak? Karena kan dia langsung merasakan langsung. Nah sama, jadi omnya ini gimana mereka bisa menjual, hebat. Nah dia cuma kalau ketemu temennya, dia cuma tunjukin fotonya aja, kasih handphone. Tuh 2 tahun lalu tuh muka saya begini tuh, tua banget ya. Nah ya, badan saya gemuk. Sekarang lebih langsing, ya kan. Nah kaki dulu saya, persendian saya nggak jalan, saya mesti seret-seret, ya kan. Masuk pesawat terbang harus pakai kursi roda. Sekarang di depan temannya Pak, dia bisa loncat aja. Langsung temennya bilang, kamu makan apa? Ya Pak. Ya nggak, yang tadinya kamu jalannya pakai seret-seret, ya kan? Sekarang Anda bisa loncat aja, langsung bilang temennya, kamu makan apa? Saya makan SOP 100, ya kan? Nah, gimana belinya kan gitu kan? Nah, dia langsung bilangnya, belinya gini, lo mau beli 6 kotak atau 12 kotak? Mereka nggak jualan 2 kotak Pak, 6 atau 12 kotak. Nah, tapi menurut saya ini lebih bagus 12 kotak. Kenapa? Ini barang Jepang. Kalau udah inden, ya kalau kamu cocok susah dapat barang, lebih bagus kamu 12 kotak. Karena orang kalau udah percaya sama kita Pak, temen satu, uang ada Pak, dia beli 12 kotak, selesai. Uang nggak bisa dibawa mati, makanya tadi saya bilang kalau udah bicara mahal, Anda harus bicara manfaat ya. Anda kasih beberapa contohnya tadi kayak seperti Anda tadi yang misalnya ada yang stroke ya, banyak lah ya, kita terbantu banyak orang gagal ginjal. Pokoknya intinya makanya Anda bisa lihat di YouTube atau misalnya testimoni, kesaksian teman-teman di sini lah kan gitu kan. Nah saya tahu di sini pasti juga banyak testimoni yang bagus. Nah Anda tinggal cerita aja, yang di sini kemarin siapa, nah siapa, hasilnya bagaimana, itu kan dari hati kita Pak. Itu aja udah sangat menjual ya seperti itu. Jadi testimoni pribadi kita adalah yang tertinggi. Nah tapi sebenarnya kan cuma bukan itu ya kan, kita kalau maunya kan kita tadi apa, jangan cuma menjual ya, ngajak orang berbisnis. Nah setelah dia udah pakai produk, kita bilang mau nggak gratis, ya dong. Nah udah gratis dapat uang,
Kan gitu kan, daripada kamu beli terus sama saya 12 kotak habis, beli lagi 12 kotak, memang sih lebih murah ya, lebih balik sponsor bonus 3,3 juta, tapi kan kamu harus beli terus menerus ya kan. Tapi kalau kamu jalanin bisnis ini bisa sampai gratis loh, kemudian dapat uang lagi ya, seperti itu. Jadi kita harus ngajak supaya mereka tuh berbisnis seperti itu ya. Nah oke, jadi kita bicara tadi mahal ya. Nah kalau mahal, banyak orang bilang selalu gini, produk multi level marketing biasanya modalnya murah tapi dijualnya mahal. Nah kalau orang bicara begitu biasanya ya orang ini nggak ngerti bisnis. Oke, contohnya kalau produk apa SOP kita, kalau misalnya dia mau pasarkan secara konvensional, berarti apa yang dia harus lakukan? Berarti dia harus pasang di baliho ya, di pinggir jalan ya, benar nggak? Dia harus pasang baliho di pinggir jalan, itu ratusan juta sampai miliaran ya nggak? Kemudian dia mesti cetak brosur ya, cetak katalog ya kan, dia mesti sewa tempat, benar nggak? Di Guardian, di Watson, dia mesti bayar SPG, benar kan? Sesekali iklan di TV, belum tentu jualan loh, tapi biaya harus keluar semua loh, benar nggak? Nah itu zaman dulu masih ada namanya asuransi ya, kalau nggak salah asuransi apa tuh dari Singapura ya, apa tuh lupa tuh. Itu kalau dia jual 1 juta, orang beli 1 juta, dia harus buang komisinya, dia harus buang biaya itu 2 juta loh. Sama lah termasuk aplikasi kita lah ya, termasuk aplikasi Gojek apa itu semuanya ya, Gojek, Tokopedia apa semua itu kan kasih promosinya luar biasa. Belum tentu untung loh ya. Uangnya belum masuk aja kita udah buangnya luar biasa kan. Kayak seperti OVO kemarin dulu kan, orang makan kasih diskon 50% di awal-awal 30% ya kan. Nah, sampai babak belur sampai sekarang nggak ada diskon lagi kan gitu. Nah tapi kan biaya promosinya luar biasa, benar nggak? Jadi Anda supaya sampai orang mengenal itu Anda harus buang uang loh. Belum tentu terjadi penjualan. Nah itu semua apa? Itu lebih dari 40% nggak? Itu lebih dari 40%. Jadi sekarang kalau dengan teknik multi level marketing, uang ini semua kan kita kan biaya-biaya ini kan nggak ada. Nah kita bayar kepada kita ya kan. Jadi makanya dia bayar kepada kita apa? Tidak lebih dari 40%. Jadi sebenarnya kalau ketentuan AP2LI, Asosiasi Pemasaran Langsung Indonesia, Multi Level Marketing Indonesia, kita nggak boleh bayar lebih dari 40%. Tapi sekarang ada nggak? Nggak ada. Sekarang perusahaan itu baru bayar 30% lebih aja. Nah ya, sponsor tertinggi kita cuma 16,7%. Pairing kita 3,3, 3,3, 3.000, 4,5%. Anda paling banyak pun bisa cuma pairing berapa? 5 kali. 22,5% tambah 16,5% masih di bawah 40%. Kemudian perusahaan pinter lagi 80-20. 80% gua kasih cash, 20% disuruh beli lagi Pak, produk lagi, benar nggak? Mana lagi ada uang yang keluar lagi ya, disuruh belanja lagi. Belum lagi seperti saya lagi, 10 yang pertama dikasih 300.000, sisanya dikasih 100.000, sisanya 200 nggak dibayar lagi ya nggak? Nah seperti hari ini saya pairing udah pasti Pak, pairing saya udah tiap hari rata-rata sekarang 800 sampai 1.000. Jadi sekarang saya ngomong Bapak Ibu input banyak aja, saya nggak dibayar karena saya cuma dibayar 200, benar nggak? Cuma 22 juta. Jadi artinya apa? Artinya kalau udah jadi makanya marketing plan ini sangat aman ya, saya bilang ya. Jadi komisinya itu dia udah dihitung ya, tidak lebih dari 40% yang dibayar. Oke. Tadi kita bicara perbandingan ya. Nah, contoh misalnya tadi SOP tadi dijual di Guardian. Nah, itu Bu Helen, istrinya Pak Ernest itu pernah cerita. Jadi PNC kita premium nano collagen kan ada ya. Pernah coba nggak premium nano collagen? Nah kalau premium nano collagen yang 20% itu kita bisa beli di kantor ya. Nah harganya 900.000. Nah itu 5 tahun yang lalu udah masuk ke Indonesia ya, dijual di Guardian sebagai best seller ya. Launchingnya aja Pak Ernest di Ritz-Carlton udah habis berapa miliar, benar nggak? Ya begitu mau dijual masuk ke Guardian, ketemu Guardian Pak, Guardian bilang gini, oke, saya punya 400 outlet satu Indonesia. Kamu mau taruh di mana? Mau taruh di depan berapa miliar, mau taruh di samping berapa miliar, ya nggak Pak? Mana ada yang gratis di dunia ini, betul? Nah, Anda kalau nggak mau taruh, paling enak Mbak, Anda taruh di Guardian sudah punya orang loh yang bakal masuk loh. Anda sewa tempat kios, toko di depan sudah 50 juta, 100 juta, belum tentu orang datang mampir loh Pak. Iya dong. Itu harus bayar 400 outlet di satu Indonesia, Anda harus bayar berapa miliar. Belum tentu kita ada penjualan ya, seperti itu ya, nangkap ya. Jadi artinya kalau di bisnis konvensional itu seperti itu. Nah, ya, nah tapi kalau kemudian saya kasih perbandingan lagi gini. Nah kan kadang orang bicara kayaknya 40% angkanya besar. Nah berarti kan dia nggak ngerti bisnis ya. Contoh aja saya kasih tahu, misalnya om saya ini banyak kan bisnis celana jin ya, celana jin. Jadi kita punya pabrik, kita jin. Nah jin kita masukin ke Matahari sama ke Ramayana. Anggap kita jual ke Matahari ke Ramayana 100.000, modal kita masuk ke sana 100.000. Sampai ke Matahari sampai ke Ramayana dijual berapa? Kira-kira berapa Pak? Hah? Terlalu murah Pak. Oke, jadi kalau Anda masuk ke Matahari ke Ramayana itu biasa Pak, kali 4
Ya, paling murah kali 4. Jadi 100.000 mereka jual 400.000. Kalau barangnya bagus mereka kali 5 sampai kali 6. Ya, 500.000 sampai 600.000. Itu umum, Pak. Ya. Jadi kalau mereka kali 4 berarti oke, kita bilang yang 4 punya ya, berarti kali 400.000. Jadi kalau lagi ada Idul Fitri, lagi Sinca, sale 50%. Masih untung nggak? Masih dong. 400.000 diskon 50, 200.000. Oke. Nah, udah sisa-sisa barang hot sale. Ya kan, midnight sale 50 tambah 20%. Masih untung nggak? Masih, Pak, ya. 200 lagi potong 20% lagi 160.000. Namanya dagang harus untung, Pak. Oke? Tempat begitu besar, benar nggak? Listrik begitu banyak, SPG gitu banyak, Pak. Kalau nggak ada untung, Pak, dari mana, Pak, dagang, Pak? Oke? Jadi Anda namanya bicara dagang itu semuanya untung, Pak. Oke? Cuma kadang-kadang kita nggak pernah di bidang itu sehingga kita nggak tahu. Kalau kita di bidang itu semua sama, Pak. Benar nggak? Nah, saya tanya nih, nah, Ko Citno kan bisnis handphone, Pak, ya? Oke, Samsung sekarang terbaru Samsung apa, Pak? Oke lah, Samsung 10, Samsung ini yang harganya misalnya handphone yang 15 juta, Pak. Nah, Bapak tahu nggak modalnya berapa, Pak? Kalau kita beli iPhone 20 juta lebih, modal berapa, Pak? Benar nggak, Pak? Masa kita bilang modalnya dia jual 20 juta, modalnya 15 juta, Pak? Kan nggak mungkin, Pak. Oke, secara logika aja kita tahu loh. Barang handphone yang kita beli yang Samsung Note yang 12-13 juta, itu mungkin produksi paling cuma 2 juta. Betul? Nah, sisanya di mana? Ya sisanya tadi itu iklan di TV, iklan di ini, bener nggak? Bayar SPG, pasang ini, ya kan? Ya kita tahu kenapa kita beli. Kenapa kita nggak bilang, wah nih produksi di Cina cuma 2 juta, saya nggak mau lah 12 juta mahal. Kenapa kita nggak bilang? Oke? Jadi sebenarnya ini semua bisnis sama gitu loh. Oke? Nah, contoh teman saya juga sebagai kepala pabrik di Aqua. Aqua, Anda tahu nggak? Nah, tuh minuman Aqua tuh. Oke, kita bicara yang botol ya. Nah, botol itu cuma dari biji plastik. Oke? Biji plastik cuma di tiup, pup, jadi botol. Oke? Nah, air dari mana? Dari sumbernya, ya kan? Masuk melalui ultraviolet, di filter, masuk. Jadi, satu botol tidak lebih dari 500 perak, benar? Nah, sekarang pertanyaan saya, sampai di pinggir jalannya kita beli sama tukang abang-abangnya berapa? 4.000 sekarang kan? Masuk di restoran kita beli berapa? Hah? Udah 5.000, Pak, ya? Itu pun 500 udah naik jadi 5.000 loh, ya kan? Kalau kita beli di nah, Indomaret, Alfamart masih 4.000 ya, masih 4.000-an ya. Nah, pinggir jalan udah 5.000. Kita masuk di restoran dikit 10.000. Oke. Nah, kalau cewek-cewek yang muda-muda ini nonton karaoke, ya kan? Karaoke bioskop 50.000, Bu. Nah, kan? Hah? Kapal 20.000, ya kan? Nah, kita kalau karaoke ini kan, Pak, kita masuk ke diskotik, masuk ke pub 50, Pak. Kita kalau masuk ke hotel bintang 7 100.000, Pak. Nah, jadi apa? Kenapa kita bilang barang 500 perak, kenapa mesti kita beli 50.000? Kenapa lu kau komplain lagi? Ya, jadi bisnis ya bisnis gitu loh ya, nangkap ya. Nah, jadi kalau mereka kalau nggak ngerti seperti itu. Nah, Anda ceritain. Oke? Nangkap ya. Nah, ini jadi nah ini baru ada 2 aja udah panjang loh ya. Jadi maksud saya ini cuma satu gambaran, jadi Bapak Ibu tahu. Jadi orang kalau nanya ini sehingga Anda tahu bagaimana jawab seperti itu ya. Nah, kalau orang bilang saya nggak punya teman, sama kan? Itu jawabnya gitu kan? Sama, saya juga kira saya nggak punya teman, tapi begitu saya lihat handphone saya, iya ya handphone saya ada ribuan teman. Kalau ini bukan teman saya, teman siapa? Saya banyak loh ketemu teman saya, selalu bilang nggak punya teman. Tapi begitu saya ngobrol sebentar, langsung dia bilang, Bud, yuk bantu saya yuk ke BSD, teman saya banyak. Nah tadi lu bilang nggak punya teman, dia bilang di BSD banyak, di sini banyak, gitu loh ya. Kenapa? Orang kadang-kadang tuh kalau lagi duduk dia nggak pernah kepikiran. Tadi saya bilang, makanya kalau namanya di Neo Marketing harus tulis, bikin daftar nama. Nah, teman kita teman SD. Itu kalau Anda pikirin teman SD itu udah panjang. Ya, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, ya kan? Nah, teman misalnya kalau kita pernah kerja, teman kerja perusahaan A, B, C, ya kan? Nah, teman istri, teman suami, teman mertua, laki-laki, teman mertua perempuan, ya kan? Teman papa saya, teman tetangga. Waduh, itu banyak semua berderet, benar nggak? Makanya kadang-kadang kalau seperti Hendra, kalau kawinan bisa langsung keluar ada 1.000 orang, ribuan orang. Tapi kalau lagi presentasi bilang nggak ada teman kan gitu kan? Nah, ini kira-kira perbandingannya gitu ya. Betul nggak? Orang kalau kawinan bisa langsung keluar 2.000 orang. Ya seperti itu. Mau sehat, awet muda, dan dapat penghasilan besar di IFC? Segera join ke tim New Hope Community sekarang. Hubungi kami ya, kami tunggu.